Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai majelis kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita mendapatkan kemuliaan hidup dengan Al-Quranul Karim. Apa yang Allah berikan kepada kita bisa terpelihara, terjaga dan awet. Iman, amal soleh kita, keluarga kita terjaga sekali karena kita hidup dengan Al-Quranul Karim. Bahkan ada banyak kebaikan yang bisa kita kerjakan, bertambah-tambah kebaikan-kebaikan hidup yang bisa kita kerjakan karena kita hidup dengan Al-Quranul Karim. Kita merasakan sekali itu semua, sementara saat kita menoleh ke kanan ke kiri, teman, kolega, kenalan, sahabat, tetangga yang hidupnya jauh dari Al-Quran atau tidak peduli dengan Al-Quran, kehidupannya itu sebaliknya. Ada seorang wali murid di sebuah sekolah Islam yang komentarnya terhadap anaknya yang mau ikut program tahfidz itu, kamu nanti kalau menghafal Quran itu mau jadi apa kalau besar gitu. Sebuah komentar yang tidak bagus begitu. Yang kedua, mudah-mudahan kita senantiasa memintakan rahmat dan ampunan Allah kepada Rasulullah SAW, karena secara khusus Rasulullah adalah sebagaimana disifati oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, adalah Rasulullah itu kepribadiannya, karakter dan sepak terjang hidupnya adalah cerminan dari Al-Quran dalam kehidupan nyata, sehingga kita semuanya bisa melihat bagaimana Al-Quran itu diwujudkan dalam kehidupan nyata, tentu saja dalam kehidupan Rasulullah SAW. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang ketiga, saya berterima kasih banyak pada ibu-ibu karena buku yang hendak saya bahas atau yang kita bahas ini, buku saya ini per hari ini sudah saya cetak 12.000 eksemplar. Jadi, dan seperti yang beberapa kali saya sampaikan, saya sangat terbantu sekali untuk mengelola rumah besar Al-Quran yang dari 10.000 kemarin itu terkumpul dana kurang lebih 250 juta karena harganya buku cuma 25.000. Saya bisa membiayai rumah besar Al-Quran itu. Terima kasih banyak buat ibu semua. Jazakumullah khairan katsiran. Pagi hari ini kita akan setelah pertemuan yang lalu kita membahasnya secara umum. Kita akan bahas pada bagian pertama di buku itu, bacalah Al-Quran dan perjuangkanlah misi besar kehidupan. Kalau kita amati secara sosial, di masyarakat kita ini, begitu bicara tentang Al-Quran itu bicaranya tentang tahfidz, menghafal Quran. Anak saya sudah lulus
dan hafal 30 juz gitu ya. Kemudian di televisi juga begitu, lomba tahfidz cilik dan segala macam. Seolah-olah hal terbesar dari Al-Quran itu adalah sekedar menghafal. Ya. Ini bukan menjadi sesuatu yang terjadi di Indonesia, bahkan di Timur Tengah juga begitu. Kita tidak akan bisa merasakan apa-apa dari kehidupan itu karena Al-Quran itu hanya dihafal saja. Atau kalau ibu-ibu sekedar, alhamdulillah bu, anak saya sudah hafal 30 juz, hanya begitu yang dibanggakan. Padahal ya orang tuanya itu lebih dari itu, ya, dan kita semuanya. Seperti yang saya tulis di halaman 1 di buku itu sekalian. Kurang keras bu ya? Sini sudah? Baik, kayak gini sudah bu ya? Baik. Nah, di halaman pertama buku saya itu, ulama salafus saleh kita mengingatkan kita tentang Al-Quran sebagai berikut. Idza wajadta ghubaran ala mushafika fa'lam annal ghubara ala alladhi ala qalbika asyaddu aksyaru. Bila kamu mendapati debu di mushafmu, jadi kalau sampai mushaf berdebu, berarti memang tidak pernah dibuka, ya. Atau sering dibuka tapi menempatkannya di tempat yang kurang enak begitu ya. Maka ketahuilah bahwa debu yang menempel di hatimu pasti lebih tebal dan lebih banyak. Tapi saya percaya ibu-ibu di Al-Milah ini bukanlah orang yang termasuk seperti ini. Saya yakin kita ini seperti yang saya tulis di halaman keduanya itu. Kenyataannya, saya menulis itu di halaman kedua di buku itu. Kenyataannya mushaf kita tidak berdebu. Kita membuka dan membaca Al-Quran hampir setiap hari. Tapi masalahnya yang saya tanda itu, tapi sejauh ini kita tidak mengalami perubahan yang luar biasa bersama Al-Quran. Itu yang mau saya bahas itu. Ya. Ibu-ibu coba kalau ada anak sendiri atau anak tetangga, alhamdulillah anak saya sudah 30 juz hafal. Coba lihat di rumah. Apa hal luar biasa yang berubah pada dia? Rata-rata jarang kita mendengarkan cerita hal luar biasa yang berubah dengan anak kita atau anak tetangga yang hafal 30 juz. Sebagian malah keluhan. Di rumah Ustaz, pas liburan anak saya yang padahal hafal 30 juz, dia malah malas dan segala macam, santai-santai dan segala macam ya. Begitu. Itu sebagian, tidak seluruhnya. Kenapa saya tulis seperti itu Bapak sekalian, Ibu yang dirahmati Allah? Karena di sebelah kan di buku itu nggak ditulis. Di sebelah kanan itu surat ke-13 ayat 31 sudah pernah saya jelaskan. Karena Al-Quran sendiri itu luar biasa ya. Saya ingin menjelaskan asbabun nuzul surat ke-13 ayat 31 ini yang teksnya saya cantumkan di depan di layar itu, surat 13 ayat 31. Jadi saya pikir kalau kita juga meminta permintaan ini dan kalau permintaan ini dipenuhi pasti kita akan beriman ya. Jadi sebab turunnya ayat ini dalam tafsir Qurtubi, Rasulullah itu didatangi oleh orang Mekah dan orang-orang Mekah itu meminta 3 permintaan kepada Rasulullah yang kalau 3 permintaan itu kalau kita minta juga sekarang dan dipenuhi, ibu-ibu dan saya pasti akan lebih percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan beriman. Kata mereka begini, dalam tafsir Qurtubi. Tafsir Qurtubi itu penulisnya Imam Qurtubi yang lahir pada tahun 1290-an, lahir di Andalusia atau Spanyol sekarang. Orang-orang Mekah itu bilang begini, Muhammad, bisakah Tuhanmu menggeser gunung atau menggerakkan gunung yang mengampit Mekah ini? Mekah di tengah pegunungan begini. Kalau kita ke Mekah, naik haji itu kan kelihatan di sekitar Mekah itu banyak pegunungan. Bisakah Tuhanmu itu Muhammad menggerakkan gunung sehingga saling berjauhan satu dengan yang lain sehingga kawasan Mekah ini menjadi lebih lebar dan lebih luas. Dengan begitu kami bisa berdagang lebih luar biasa. Ibu-ibu dengan saya kalau pagi hari kan kelihatan gunung di selatan tuh, di mana entah gunung Penanggungan atau apa itu. Kalau jenengan ngelihat gunung gerak saja kira-kira 1 kilo, pasti kita akan percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Itu permintaan pertama. Yang kedua, bisakah Tuhanmu Muhammad membelah bumi Mekah ini
sehingga orang-orang tua kami yang sudah mati dan ada dalam kubur mereka itu bangkit dari kuburnya dan mengatakan kepada kami, benar Muhammad itu utusan Tuhan kepada kalian. Hari ini kalau ibu-ibu ada makam di sekitar ini, tiba-tiba seluruh makamnya terbuka, kemudian isinya berdiri dan bilang, ibu-ibu Almilah, benar malaikat mungkar nakir itu ada, pertanyaan kubur ada, ya. Jangan husuk, mungkin tidak akan pulang, ya begitu. Iya kan? Dua pertanyaan yang tadi saya jelaskan, kalau kita juga mintakan sekarang dan dipenuhi oleh Allah, kita akan jauh lebih beriman. Permintaan ketiga adalah, bisakah Tuhanmu Muhammad memperjalankan kami dari Mekah ke Syam? Mekah ke Syam itu kalau normal waktu itu 30 hari naik onta. Waktu itu tahun 620-an Masehi lebih. Dari Mekah ke Syam. Kalau sekarang naik pesawat terbang kira-kira 2 jam. Nah, kata mereka, bisakah Tuhan Muhammad memperjalankan kami dari Mekah ke Syam hanya dalam waktu 1-2 malam? Besok hari raya misalnya, ibu-ibu nggak dapat tiket mudik ke mana? Ke Jakarta. Ya Allah, perjalankan kami dari Surabaya ke Jakarta, ya Allah, sesuai dengan kehendak-Mu. Baru selesai berdoa sudah nyampe di Jakarta. Saya yakin ibu-ibu pasti langsung beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Nah, atas tiga permintaan itu, Allah tidak menjadikan gunung berjalan, tidak menjadikan bumi terbelah, enggak, tapi Allah nurunkan ayat ini. Ya. Jadi atas permintaan tiga itu, Allah tidak menggeser gunung Mekah itu sehingga berjauhan, dan tidak membelah bumi jadi terbelah sehingga orang-orang meninggal mereka keluar, dan tidak memperjalankan mereka dari Mekah ke Syam dalam waktu 1-2 malam. Tapi Allah menurunkan ayat ini, surat 13 ayat 31. Kalau sekiranya ada satu bacaan kitab suci yang dengannya gunung-gunung dapat digerakkan, bumi dibelah, atau yang mati dapat diajak bicara, itulah Al-Quran. Surat 13 ayat 31, Bu. Oke. Surat 13 ayat 31. Nah, jadi kenapa saya mengatakan, tapi sejauh ini kita tidak mengalami perubahan yang luar biasa, karena Al-Qur'annya sendiri luar biasa, itu maksud saya. Saya ingin mengajak ibu-ibu pelan-pelan berpikir, merenung. Ya. Salah satu contoh keluar biasaan yang kita rasakan, ya. Waktu puasa kemarin kita baca Al-Quran, ada yang 1 bulan hatam sekali, sebulan 2 kali. Waktu kita baca Al-Quran, sesuatu yang luar biasa itu, kita merasakan ketenangan dan kekuatan batin yang luar biasa. Walaupun hampir sebagian besar kita tidak mengerti terjemahannya, iya kan? Itu sesuatu. Nah, mestinya kita bertanya, kalau 1 botol sirup misalnya kita minum dan membuat badan kita jadi sehat dan segar, mestinya kita bertanya, apa isinya ini? Kenapa membuat saya mengalami kondisi yang lebih sehat, lebih segar dan segala macam? Sama mestinya, ketika kita membaca Al-Quran itu membuat kita tenang, kuat jiwa kita, damai. Mestinya kita bertanya, loh kenapa Al-Quran bisa seperti ini kepada saya? Makanya yang berikutnya, interaksi kita dengan Al-Quran tidak mampu makin memperkuat keimanan kita. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau jenengan keluar dari sini, ya, bertemu dengan luberan anak-anak SMA, SMP, SD di sekitar Masjid Al-Milah itu yang keluar, itu kita bisa mengatakan, oh banyak anak-anak SMA pulang, gitu kan? Tapi kalau kita ingat Al-Quran, ada ayat yang di surat ke-30, ayat ke-23 atau 24, bunyinya begini, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Surat ke-30 ayat ke-23 atau ke-24, bunyinya begini terjemahnya, dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan warna kulitmu dan bahasamu, kata Allah. Sesungguhnya
pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Jadi Al-Quran itu memandu kita, memahamkan kita kalau melihat manusia itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang membuat kita makin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat bayi, kemudian tumbuhan, minuman, air maksudnya, kita akan juga melihat dengan ayat-ayat itu. Banyak deh. Tadi benar Bu ya, surat ke-30 ayat 23 ya. Coba dicek. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Benar Bu nggih. Inna fi dzalika la ayatil lil alim. Ayat 22 Bu ya. Ayat 22. Di ayat 23-nya itu wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtigha'u min fadlih. Ayat 23-nya ya. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, tidurmu di malam hari dan siangmu di mana engkau mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala.